Coba langsung saudara buka 1 Korintus pasal 10. Ayat. Coba mulai dari ayat. Enggak apa-apa orang baca agak panjang hari ini. Ya. Mulai dari ayat. Bentar. Kita baca saja ya, panjang enggak apa-apa. Kita lihat mulai dari ayat pertama. 1 Korintus pasal 10. Saudara lihat mulai dari ayat pertama. Ya. Ya. Biasakan saudara taruh tanda di HP-mu kalau saudara pakai HP. Sehingga apa yang saudara dengar ini tidak terbuang percuma. Itu ya. Ya, sebenarnya kan jadi lebih mudah karena saudara pakai HP taruh tanda di HP-mu toh, screenshot ke atau apa begitu toh, taruh kan ada di situ toh, bisa taruh kasih berwarna atau apa begitu ya. Pakai garis begitu ya. Oke, yang jelas saudara kalau ada catatan kan ada note ya. Saudara boleh tulis di note. Begitu saudara ya. Oke, supaya semua ada DP. Saudara pakai HP, nah supaya HP-mu itu berfungsi, gitu. Saudara yang pakai Alkitab cetak, ya saudara, supaya ada DP guna, saudara taruh tanda di situ. Toh, harusnya sebenarnya saudara bawa ballpoint harusnya, gitu ya. Sehingga ada tanda saudara tidak terbuang percuma apa yang Tuhan beritahu. Oke. Ya, saudara bisa ikuti saya baca. Jadi saudara boleh ikut baca enggak apa-apa. Ya, saya baca mulai dari ayat 1. Kayaknya sampai ayat 14 tolong membaca. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bayangkan dari dulu. Ya. Jadi Kristus bukan nanti nyata di perjanjian baru. Saudara, ya. Cuma karena mereka belum sadar saja. Tapi sebenarnya yang mengikuti mereka waktu itu. Ya, yang mengawal mereka waktu itu Kristus. Gitu ya saudara. Terus. Tetapi sungguh pun demikian, nah lihat itu. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Mayoritas Tuhan tidak berkenan. Tuhan tuh yang tidak pernah peduli ini banyak orang kah sedikit orang. Dia tidak peduli. Tuh, siapa yang berkenan? Begitu. Jadi dia bukan nanti tertarik. Aduh katu 15.000 orang biar berapa ribu leh. Ini mereka jutaan. Ya. Ini rata-rata perhitungan para teolog mereka bisa jutaan jiwa. Ya. Ada yang bilang 2 juta, ada yang sampai bilang 3 juta jiwa. Bayangkan kalau mayoritas Tuhan yang tidak berkenan. Emangnya saudara siapa? Orang ini berapa banyak? Bayangkan. Nah, tanda bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka apa? Koma di situ tuh tadi. Karena mereka ditewaskan di padang gurun itu tanda. Bukti bahwa Tuhan tidak berkenan mati orang.
Ya, bukannya tidak mau mati, ya. Tapi ini memang Tuhan bunuh ini. Beda ya saudara. Beda Tuhan panggil, toh Tuhan ambil karena Tuhan sayang, dan Tuhan bunuh itu beda. Oke. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi, perhatikan saudara. Semua telah terjadi sebagai contoh for orang. Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Aduh. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tuh hari orang pernah bahas, bangunlah mereka dan bermain. Ini ayat ada bilang begitu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia tulis bersukaria. Ya, terjemahan lain King James Version tulis dan dorang bermain. Nah, lihat, supaya mereka jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. No, berhala di sini apa? Sana titik 2. Duduklah bangsa itu for makan dan minum. Apa dorang berhala? Makan minum. Itu berhalanya. Hati-hati saudara. Kemudian bangunlah mereka dan bermain. Dan baku seduh dan apa? Nah, itu. Toh? Tidak selalu kumpul-kumpul itu artinya ibadah. Bayangkan sampai sobat kumpul dapat lihat rupa ibadah padahal bukan ibadah. Ukurannya ada. Tidak selalu yang kumpul-kumpul itu berarti ibadah. Hati-hati. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 23.000. Ya. Orang sedang 2 mati sama-sama langsung bingung. Hah? Bayangkan 2 orang mati. Oh, kalau 5 orang sudah lebih pusing lihat orang. Ini 23.000. Sebelum lupa, kemarin orang lihat kisah bom atom di Hiroshima. Menurut catatan 70.000 orang tewas dalam peristiwa bom atom itu. Belum lagi yang sakit dan kemudian mati, yang luka-luka kemudian mati. Ya, yang mati seketika 70.000. Sebentar, mungkin kalau dapat ingat dari dibahas. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara pikira dosa itu nanti berzina, bersungut dosa. Apalagi bersungut. Bagaimana nih Tuhan dah pimpin? Siapa kong Tuhan yang pimpin 4 orang? Siapa kong bagi ini? Orang ini karena Roh Kudus bekerja, orang pe ibadah, lain orang so tidur, orang masih sementara ibadah, orang lain so pulang. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Jangan sok jago saudara. Oh, kalau khotbah begitu, kasih ingat coba orang lain. Orang gua sudah, orang di dalang. Di dalang apa? Justru waktu kau berpikir kau ini so kuat, so untung, so apa lagi? Hati-hati
jangan sampai kamu jatuh. Ya. Saya sering bilang ke saudara, ya, waktu saya dengar misalnya berita tentang, oh ada hamba Tuhan yang jatuh, bukan apa-apa saudara. Ini jadi peringatan untuk saya. Saya mesti peringatkan kepada saudara, bila perlu kasih tahu DP orang, supaya saudara tahu ini bukan cerita omong kosong. Tuh. Nah kalau pendeta-pendeta yang sudah jadi bintang ternyata boleh jatuh, kong angko dan sapa. Itu peringatannya. Maka saya pun berdoa, Tuhan kalau dia boleh jatuh, kasih yang Pak kita. Tolong Tuhan. So kita yang paling keras bicara, kasih yang Pak kita Tuhan. Tuh, waktu saya dengar tadi itu kesaksian dari pendeta Howard, bayangkan saudara, itu kesaksian itu sudah diedit saudara. Bayangkan jadi ada yang kelompok sebelah. Tuh dong ambil kong edit saudara. Oh Tuhan kira-kira. Memang Tuhan pakai tadi. Kenapa so ada DP video ilustrasi sementara dia bicara. Ada video ilustrasi waktu dia bicara tentang begitu sulit untuk pindah dari gelap kepada terang. Ya, dia Dalia soalnya dia ada di dalam gelap. Nah di situ ada gambar ilustrasi saudara, orang berjalan di rupa rambu dan rupa tali. Tapi kira ini kan bukan Kristen bukan Alkitab contoh. Nah ada Tuhan tidak pernah bilang orang berjalan di tali, di rambu belas puluh, tidak ada orang. Orang Tuhan Yesus bilang apa? Pintu yang sempit. Tuh. Mana? Terus? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya ini. Tuh. Jadi saudara, ini kan catatan sudah ditulis. Peristiwa itu sudah terjadi lalu ditulis. Untuk menjadi pelajaran for orang. Lihat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dibandingkan dengan yang dorang dah alami. Oh Tuhan, dorang berjalan di padang gurun. Kalau saudara perhatikan peristiwa ketika mereka keluar dari Mesir. Dorang so berjalan lumayan, lalu Tuhan suruh balik untuk berkemah di tepi laut. Bayangkan, kenapa berkemah di? Karena Tuhan dah suruh tuh, ada gerakan tuh tentara Mesir datang. Ya, kalau saudara baca dengan lengkap tuh Keluaran pasal 14 itu. Ya. Kan, dorang sobat jalan. Tuhan bilang Pak Musa, suruh dorang balik. Balik kong berkemah di pinggir laut. Bayangkan saudara. Disuruh berkemah di pinggir laut, soalnya ada jalan di situ. Selain berjalan di laut. Itu Tuhan bicara. Coba. Jangankan saudara dan kita pusing. Tuhan. Mau jalan di mana ini? Semuanya tidak ada jalan. Tuh tadi tren ada jalan, turun kasih baputar, kasih bajalang di tampaknya tidak ada jalan. Laut tuh masak jalan. Untuk suruh berkemah di situ. Kong dia suruh tuh musuh datang. Tuh, dia suruh. Jadi Firaun so keraskan hati, dia dusu, dia kerahkan DP orang-orang semua. Pada jurit, mari tong dusu pada orang. Ya. Masa tarik nih budak itu orang so lepas. Maton dusu. Nah, itu. Tuhan suruh orang berhenti. Kong tu musuh dia suruh lari kamari. Nanti kalau orang sobat dekat, nah kan bayangkan tuh Israel waktu itu kalau saudara baca. Orang semua pukul tuh Musa. Saudara. Nah, semua lempar dem batu. Musa nyanda ada kubur so di Mesir. Bayangkan aku mau bawa 4 orang di sini. Ya, kau mau mati di sini, lebih orang mati jadi di Mesir. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa. Nyanda ada yang luar biasa. Tuh, tadi yang kita doa Tuhan. Kenapa kita mati Jo? Dan kita juga sudah perasa ini pencobaan luar biasa. Saudara, tuh, aduh tadi saya masih ingat saudara. Kalimat yang saya ucapkan dalam doa tadi. Tuhan, kita yang ajar-ajar orang kasihan. Tolong Pak kita Tuhan. Tuh.
Yang sampai habis kita ajar kita sendirinya dapat backing. Tuhan tolong. Toh? Saudara pandang inteng. Oh, pokoknya pusing ya ini. Kenapa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa? Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, itu pendeta tadi yang saya bilang tadi. Ya, itu dia mengalami kematian, saudara tahu enggak? Dia itu ada perlu di bank, begitu jadi bercerita. Ya. Dia ada perlu di bank, lalu dia pergi ke bank toh. Dia pergi ke bank. Waktu dia sampai di bank, waktu dia berjalan mau masuk, bayangkan itu tahun berapa? Ya. Dia berjalan mau masuk, di situ ada ponakannya kalau tidak salah yang kerja di situ. Ya. Jadi ponakannya lihat DP Om datang kamari. Ya. Jadi DP ponakan keluar mau jemput pak dia. Tapi Om udah mau datang di sini toh. Waktu ponakannya keluar, DP ponakan sampai di muka, ini pendeta ini jatuh, saudara. Jatuh, ya. Jadi DP ponakan sempat angka. Toh, kenapa? Dia bilang, loh, saya enggak tahu. Tiba-tiba saya tidak punya kekuatan lagi. Ah, saudara bayangkan itu. Dia tuh waktu itu kan belum setua, waktu dia menyampaikan kesaksian. Ya. Tiba-tiba yang ke saudara, dari itu tadi dia bisa menyetir mobilnya cuma sendirian. Dia tahu dia kuat-kuat, dia bilang bayangkan waktu saya sampai di bank, tiba-tiba saya tidak punya kekuatan untuk jangankan melangkah, mau berdiri enggak bisa. Jadi tiba-tiba dia jatuh. Saudara. Jadi karena dia jatuh, terpaksa orang bank semua keluar dan dia dikembalikan ke kendaraannya. Yang jadi di bank. Dia pikir waktu dia sudah di oto, tadi kan ini cuma kaki jadi masih boleh kita setir nih oto. Nah dia bilang kira-kira 11 mil ya dari bank. Dia bilang tiba-tiba saya merasa nafas saya berhenti. Nah tapi dia belum hilang kesadaran tapi dia rasa dia sudah bisa bernapas. Oh, jadi saudara dia langsung parkir kendaraannya. Tuh, bayangkan dia parkir kendaraannya. Kemudian ada orang yang mengantar dia pulang. Waktu sampai di rumahnya, istrinya keluar dengan anak-anaknya. Jadi rumahnya kosong. DP istri udah bawa anak-anak di sekolah. Ada antar di sekolah. Jadi dia masuk ke dalam rumah saudara, dia pikir tadi dia sadar ulang. Dia masuk dalam rumah saudara, jadi waktu DP istri temukan dia pingsan, so jatuh di lantai di rumahnya. Ini bayangkan ini orang tuh bisa kehilangan nyawa saudara. Bayangkan di luar dia kan tidak tahu kalau dia sakit. Dia bilang loh tidak ada gejala sama sekali. Saya tidak ada gejala sama sekali kalau saya ini sakit atau apa. Itu sebabnya mengapa saya berani berjalan sendiri, dia bilang. Jadi waktu istri saya pulang, istri saya menemukan saya sudah dalam keadaan seperti itu, dia diangkat ke rumah sakit. Ya, waktu dia mau diangkat ke rumah sakit, orang mau muat dia di ambulans, dia terlalu banyak darah, saudara. Katanya pembuluh darahnya pecah. Arterinya pecah. Jadi dia bilang sementara dia di ambulans dia mati. Dia melihat itu tubuhnya di situ dan dia dia tiba-tiba dia lihat dia di dalam keadaan gelap. Ya. Dan dia bilang gelap itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya. Pokoknya itu yang namanya gelap. Saudara tahu mau bilang pokoknya itu dia nama gelap. Betul-betul tidak ada cahaya yang terlihat, pokoknya itu gelap pekat begitu. Dan dia bingung, dia ada di mana? Kok bisa dia duduk dan itu gelap sekali. Dan dia seorang diri di situ. Nah, saudara orang kan tahu ini orang belum pernah mati. Saudara-saudara yang pernah enteng, ini pendeta luar biasa moralnya. Luar biasa dia baik-baik, dia taat, setia semuanya. Orang-orang yang kenal dia memberi kesaksian tentang dia.
Dorang gak sangka maksudnya kalau pendeta model begini Tuhan boleh bilang kita nyandak kenal bangana. Wah, saya tadi yang dengar. Hah? Oh Tuhan tolong. Oh, kalau yang model dia. Dengan pelayanan yang luar biasa. Kemudian Tuhan boleh bilang, imanmu sudah mati. Yang kan saudara, iman so mati. Dia bilang tiba-tiba waktu dia duduk itu di tempat yang pekat itu, tiba-tiba ada seperti yang orang semua tahu ini pita kaset dang. Ya, zaman dulu kan ada DP, ada pita tuh. Dia bilang, loh tiba-tiba saya lihat ada pita yang turun dari atas. Tuh balingkar-lingkar begini, turun di depan mata saya 3 kali. Dan dia bilang, bayangkan itu pita itu saya lihat saya dalam keadaan gelap. Dia bilang, heran sekali karena di situ tidak ada cahaya. Tapi kok bisa saya melihat pita itu turun. Dan pita itu ada tulisannya. Ibrani 9 ayat 27. Coba betul ya. Manusia mati 1 kali, bagaimana itu? Kan dia minta boleh mati. Kayaknya begitu saudara. Dia minta boleh mati. Jadi ini ayat. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Itu 3 kali turun itu pita dengan ayat ini. Dan tiba-tiba dia kata, oh berarti kita so mati. Nah itu. Lalu dia melihat di sana ada terang. Nah untuk pindah dari gelap kepada terang. Dia bilang, loh saya tidak bisa melakukannya. Ya saudara. Nah itu, dan kemudian dia mendengarkan Tuhan bicara. Imanmu sudah mati. Hah? Oh saudara. Ya, saya jadi, oh Tuhan, bayangkan. Ini pendeta sampai so tuanya tidak ada skandal sama sekali. Tuh. Sementara tuh lain kan penuh dengan skandal ini dan itu. Tuh. Ini pendeta dari terkenal jadi hidup baik. Tuh. Jadi dia bilang, waktu Tuhan bilang imanmu sudah mati, semua perbuatan yang saya tahu saya buat, kita bilang Pak Tuhan. Seolah-olah dia mau membantah. Masa Tuhan mau bilang kita pe iman so mati? Ini loh perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Dan membayangkan Tuhan bisa bilang, kamu yang kamu lakukan itu, kamu lakukan kepada Tuhan yang palsu. Coba saudara. Bayangkan, waktu kita lakukan dengan hati yang tidak tulus saja. Hati-hati, saudara lakukan untuk dapat ini, dapat itu. Bahaya. Itu kan tidak tulus DP nama. Sampai ibadah yang orang lakukan, ya, kalau kita tidak lakukan dengan tulus hati, kau sedang beribadah kepada Tuhan yang lain. Hati-hati saudara. Siapa orang pe Tuhan? Orang pe diri. Orang menyanyi sungguh-sungguh supaya Tuhan berkati pada orang. Nah ini kan siapa yang aku pe Tuhan? Ini diri ini yang Tuhan. Orang baking ini ibadah supaya orang ini Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai, jauhkan malaikat maut, jauhkan mara bahaya. Orang yang sampai yang begitu mereka tidak ada mara bahaya. Kecuali kalau Tuhan izinkan. Kita tidak pernah. Belum pernah kita berdoa, Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Coba tanya anak-anak. Orang hampir tiap kali keluar. Coba, pi ibadah kan orang pernah jauhkan mara bahaya? Tidak pernah. Tolong kami Tuhan. Tuh, jaga hati dan pikiran kami. Sehingga kami terus berkenan kepadamu. Itu orang berdoa tiap kali. Kami serahkan hidup kepadamu, berjalan bersamamu. Itu doa bajalang. Tuh. Nggak pernah itu Tuhan tolong kendaraan supaya tidak ada kendaraan. Saya tanya pada orang kalau pernah kita berdoa. Nggak pernah. Tidak tahu saudara, kok bisa ini seperti ini nih tahu leh. Oh. Tapi yang jelas saudara,
Oh, kali lagi yang paling orang takut sebenarnya orang itu kehilangan perkenanan di hadapan Tuhan. Tuh, jangan sampai justru setan kasih belok orang pe iman. Itu yang ngeri. Tuh, bukan cuma jangan sampai tuh setan kasih belok tuh oto. Tuh, kong dia jatuh di mana ya? Itu pendeta yang saya pernah cerita ke saudara, kalau salah di Bandung itu kan salah. Tahun itu saudara, waktu lama. Ya, dia cuma pakai motor, ya. Dan kalau tidak salah dari Jakarta, dia mau ke Bandung begitu ya. Di puncak bayangkan saudara ini karena dia mau bakuriki ibadah tuh, kasihan. Oh. Jadi dia habis pelayanan kalau nggak salah habis pelayanan di Jakarta, dia mesti balik ke Bandung gitu toh. Di tengah jalan saudara, dia dalam keadaan cepat ya. Tiba-tiba dia pe motor masuk jurang. Coba, waktu masuk jurang, kan bayangkan masuk jurang, itu jurang Sonin tahu itu berapa dalam toh. Tapi waktu dia belok begitu saudara masuk jurang, dia pe motor dan dia tasangko di pohon. Cuma dia ini boleh keluar. Kan dia kan bayangkan saudara, ini sudah di atas pohon. Dan itu motor, saudara coba saudara bayangkan. Kong di bawah apa tuh jurang sonin tahu berapa DP dolong. Toh? Jadi dia justru takut sekali bergerak. Ini bergerak ciri semua. Bayangkan saudara, tasangko di pohon. Jadi dia kurang berdoa. Lebar napas tentu ukur-ukur. Oh, jangan sampai tak goyang ini kong jatuh. Oh. Saudara, jadi dalam keadaan seperti itu dan dia tidak jatuh. Ya kan Tuhan kalau mau jaga ada saja. Dan kemudian ada kendaraan yang lewat. Kondorang dapat lihat apa dia. Kondorang berhenti, kong tolong pak dia. Kasih keluar dari jurang itu ya. Tertolong saudara pendeta, tapi terlambat sampai di pelayanan. Waktu dia sampai di gereja dia bingung. Karena di jemaat kemudian ada beberapa yang dia kaget karena gereja ada tutup. Dan jemaat di dalam. Aduh Pak Gem kok tidak so tahu. Hah? Dia bilang tahu apa? Tadi di sini kerusuhan, toh. Ini tetangga-tetangga datang banyak sekali. Mereka mau bunuh Pak Pendeta. Nah, coba saudara, coba pikirkan balik. Dorang mau bunuh Pak Pendeta, bayangkan. Dorang yang mencari jemaat. Mana pendeta? Dan dorang bingung pendetanya tidak ada. Bayangkan, dong tahu tuh kalau so ibadah kan tuh pendeta mesti ada. Kali itu dong cari sampai akhirnya dong pulang. Martu gereja ikut tutup. Jadi jemaat pikir, oh tuh pendeta katut so tahu. Buktinya dia nggak datang. Tuhan so kasih sangko dia di pohon. Pencobaan yang kamu alami biasa. Siang, ya. Bayangkan ada mau pi pelayanan cuma jatuh di jurang. Padahal itu cara Tuhan menolong. Waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi sampai celaka pun sebenarnya itu bukan kecelakaan. Ini kalau orang punya cara pikir yang benar, aduh saudara sampai celaka saja, oh berarti ada maksud Tuhan. Nggak ada orang mau marah. Duh kayak apa kita mau pi gereja tarik duh kayak apa? Kayak tarik ini motor rusak. Berarti bajalan kaki Jo. Tuh kan masih ada angkot kaki. Ada 2 tuh. Belum 3 tuh kaki. Kalau 3 tuh kaki kan saya tambah kayu. Saya tambah tongkat. Masih 2 tuh kaki tuh berarti bajalang Jo. Duh tuh motor so nyanda ada. Berarti nyanda usah pi ibadah.
Tuh, mar kalau mau bajalang di tempat lain aku boleh. Gimana sih? Coba kok saudara, nyanda ada celaka. Kalau sampai Tuhan izinkan celaka itu terjadi, toh berarti itu untuk kebaikanmu. Toh, jadi sekali lagi sama itu contoh tadi toh, itu Pak Pendeta bayangkan. Dorang kira pendeta so tahu kalau mau dorang mau datang bunuh. Kita ini tahu. Toh, Tuhan so cegah, dia so ketakutan sekali. Jemaat mau bilang apa? Belum pernah kita terlambat. Baru sekarang kita nyanda pernah berpikir kalau kita mau terlambat. Yang kan saudara? Tantu so ribuan kali dia lewat itu jalan itu. Toh, masa baru sekarang dia mau jatuh? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Termasuk sampai orang melihat itu kecelakaan. Belajar untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Itu bukan kecelakaan. Tuhan pasti punya maksud tertentu. Coba deh tadi deh tuh ayat. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sedap kalau bicara begini saudara. Baru waktu saudara melihat kenyataannya. Nah padang DP kenyataan tuh. Kan saya yang tukang ajar tuh. Waktu saya melihat, napa ini tuh situasi tidak melampaui kekuatanmu. Tuh, saudara masih ingat tuh? Saya kasih contoh pak saudara apa? Kalau terampi kekuatan 100 kilo, bagaimana kok teh? Kalau terampi kekuatan 100 kilo, ya. Bayangkan saudara orang di dia. Jangankan 100 kilo, 20 kilo. Saudara sama ngamu ini. 20 kilo kalau cuma angka kong lepas. Gampang. 20 kilo kita boleh, ini tahu belum coba kok. Belum coba 20 kilo kita dapat angka enggak Nggak usah 20 kilo saudara. Ini tahu ini berapa? Ini tahu ini kira-kira berapa berat ini? Berapa ons? Mar kalau pegang terus ini 1 ons. Coba pegang terus. Lama-lama ini 1 kilo. Karena pegang terus. Saudara pegang 1 kilo kok coba pegang barang 3 jam. Coba orang peluk, orang pe anak dulu no. Kurang kaget sudah. Tangan so nyanda ada. So putus semua ada perasa. Tuh, so mati rasa semua tuh, begitu kan? Tuh mama-mama kalau mau pangku tuh adik di jalan, begitu saudara. Dulu saya mesti pastikan dorang tak sandar bagus kasih yang supaya dompet kepalanya ndak kesana kamari begini kita atur supaya dia tak bagus begini sudah. Habis itu soalnya ndak ada tapi tangan ndak perasa soalnya ndak ada dan biasa tuh orang tua biasa so dorang so ndak peduli tuh biarnya ndak dapat rasa tuh tangan. Mar setelah dorang so tua DP anak berjalan jo sendiri tuh. So tua nih untuk berjalan. Padahal saudara, dia nintau dulu kasih yang mama ada peluk Pak Angko. Tuh. Saya dengar cerita yang kan ya. Dulu saya ingat saudara lain kali berjalan sendiri juga. Tuh. Saya ingat dulu yang kan nyanda semua peristiwa orang dapat ingat. Yang saya ingat ada di pasar 45 kalau peluk-peluk nih perempuan cantik ini. Tuh. Peluk-peluk pada dia saudara ya. Karena soba ujang. Tuh, soba ujang di pasar 45. Tuh, soba ujang kok ada peluk pada dia. Kita so takut mau maksudnya so rasa sayang mau tarik begini. Dia so tahu bajalang tuh. Ini tahu 3 tahun kali ke berapa waktu itu. Ya. Dan saudara udah saya gendong saudara ya.
Gendong kong supaya dang dia senang dapat lihat apa ada bandau. Untuk bandau tuh yang ada DP tanduk itu dan babagera begini udah saya beli kong kasih dia pakai dia begini terus sepanjang jalan ya. Jadi kasih bagera tuh DP antena. Tuh. Bayangkan seolah-olah ada bajalang mau baku Riki beli itu bandau baku tawar dengan tukang bajual tuh kong kasih pasang itu kan begitu saudara torang tuh. Tapi yang namanya tuh ini 10 kilo. Kalau sebarang 2 jam dah peluk-peluk itu bukan 10 kilo. 30 kilo itu. Tuh ini 20 kilo. Langsung dapat rasa, oh Tuhan setengah mati. Oh Tuhan bilang enggak. Angkau pe kekuatan apa? 100 kilo. Ya. Semakin saudara berdoa, kaget sadar kamari. Kenapa? 30 kilo. Nah, gimana nih Tuhan? Semakin kita berdoa, bukan semakin dapat. Kasih kurang akang, kasih hilang Tuhan, kasih hilang. Tuhan tahu. Kau tidak pernah tahu seberapa kemampuanmu. Lain kali orang kan begitu. Orang tidak pernah tahu orang pe kekuatan berapa. Sampai Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi. Baru saudara terima kasih Tuhan. Ternyata kote kekuatanmu bekerja di dalamku. Dan ini kekuatan luar biasa. Tuh, kekuatan yang sangat ajaib. Ya, orang-orang bingung. Bukan main. Ya, ngoni so model begitu masih pi ibadah le. Belum baru 30 kilo. Lebih lama kaget 80 kilo. Coba saudara. Ya, semakin saudara berdoa, lain kali Tuhan kasih hilang sadiki 75. Tuh, minggu depan jadi 90 kilo. Pusing, apa? Belum sampai 100 kilo. Lain kali saudara ada sesuatu terjadi, dapat rasa tak kurang sedikit. Saudara baru mau bernapas lega, iso tak tambah. Lebih hebat dari itu kelamaring. Oh Tuhan. Tuhan reken ada di mana ini? Elia sampai duduk di bawah pohon arar dan berdoa. Oh Tuhan, kitanya tidak lebih baik daripada yang lain. Biarlah aku mati Tuhan. Nah toh, so persis dengan sestan. Tuhan, kita reken dah minta-minta mati. Kenapa tuh orang yang minta mati, orang tuh mati. Kita dah minta-minta mati sampai dunia ini belum mati-mati. Tuh orang lain sampai so mengutuk-ngutuk, dia so kutuk semua tuh roh maut dengan semua. Dia so kutuk, dia nak kutuk DP dosa. Atau engkau yang tidak taat ke siang. Orang lain bertobat. Bukan mengutuk ini sakit lah. Mengutuk, kali saya pikir gini. Ini orang-orang ini aneh. Waktu Tuhan mengizinkan sesuatu. Ya. Taruhlah itu apa sih? Cobaan taruhlah dari setan. Itu. Tapi itu waktu Tuhan izinkan artinya itu ujian. Nah, gitu. Setan yang tapi waktu Tuhan waktu Tuhan izinkan, dia menggunakan keadaan itu untuk membuat kau semakin setia, semakin taat, semakin beriman, semakin mengenal dia. Itu. Tunggu sampai Tuhan kasih jalan keluar. Kalau belum ada jalan keluar berarti belum kelar. Belum kelar. Berdoa Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Tuh. Saya ingat dulu ya. Waktu berdoa-berdoa menyanyi-menyanyi itu waktu adik sakit. Ya.
Itu lagu, biasanya itu lagu terakhir. Lagu terakhir yang torang sunya anak mau berhenti. Nih anak selama tidur. Hah? Torang sunya mau berhenti. Apa? Ku nikmati hadiratmu, nyanyi bersama, pujian bagimu. Bersuka di dalammu, angkat tangan bagimu. Kau buatku menari. Bayangkan udah. Itu selesai lagu. Waktu adik lumpuh. Jadi bukan berakhir di bilurnya, bukan. Itu biasanya begitu. Itu so lagu terakhir. Oh itu air mata so di mana-mana saudara. Angkat tangan. Kau buatku menari. Hatiku bersuka. Ku memujimu. Oh Tuhan. Ya. Saya kali ganti. Ku memujimu Yesusku. Ulang. Kau buat. Oh begitu saudara. Tuh. Lain kali sudah. So lap-lap air mata. Ulang lagi. Begitu. Soalnya anak mau berhenti. Hadirat Tuhan mengalir. Dan kami tidak pernah tahu. Tuhan tunggu sampai saatnya tiba. Anak kaki sobat jalan. Coba saudara. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi. Orang tidak pernah bisa duga sebelumnya. Ada apa di hati Tuhan. Mengapa dia izinkan ini. Mengapa dia izinkan itu. Dia tahu. Mengapa dia mesti izinkan itu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bukan bagi orang Kristen. Bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu. Kalau cuma sekedar jadi Kristen. Jadi Kristen semua tuh firman Tuhan udah bilang. Semua dia ini mau backing. Tuh. Akhirnya mencobai Tuhan. Itu kan sama dengan begitu. Ini kau mencobai Tuhan. Taruh ini terus di hati. Ya. Ini bayangkan itu orang tua sana ini. Ya. Ini tante ini. Tuh. Kenapa? Patah di sini, deng di sini. Ini aku sih dong. Harusnya banyak alasan untuk berkata, jangan tanya mau ibadah. Dari ada duduk-duduk begini dia bilang sama dengan iris-iris di tangan. Ninta kalau sekarang masih begitu tentang ini. Soalnya enggak terlalu. Oh itu. Kalau mau ikut dari tuh hari, bagian coba tentang ini soalnya. Lagi patah tapi tangan dari orang lain. Sedangkan baru ke Seleo dia datang belum kalau patah. Bapak saudara. Dan ini bayangkan, ini so kejadian berapa kali? Kedua kali kan? 3 ya? Kedua kali. Bayangkan, itu hari ada jatuh kong ke Seleo. Tak salah tuh kaki, tak salah apa. Tetap datang, makanya saya bilang 3 kali. Tetap datang, bayangkan saudara. Ya. Ini so jatuh-jatuh, kong datang. Tuh tempo apa itu? Berapa minggu lalu itu. Tiba-tiba orang kaget. Nyandak ambil karena orang tahu kan ada Saki. Kayak gini, entah ini sudah datang dari berjalan kaki. Bayangkan saudara, saya sampai begini, Dia bilang iyo, kan saya tahu bugam karena pastinya tidak ada orang kata mau datang ambe. Toh dari kan orang tahu tuh kita ada Saki. Kong bukan cuma tape kaki Saki, yang tape HP Saki. Jadi kan tidak bisa dihubungi. Jadi ya kita berjalan no. So Saki, kong berjalan kaki. Kalau orang lain hele dijemput, orang bilang Saki. Ini nyandak dijemput, so tahu-tahu Saki, dia berjalan kaki datang. Dan sementara begitu saudara, begitu taat dan setia, kemudian jatuh ulang patah. Coba kalau dengan saudara-saudara, gimana sih? Saya oh Tuhan kesiang. Tulah yang pemalas mau datang, ini sampai so ke Seleo, patah, nyandak kapok-kapok. Tuh, saya ingat waktu dapat dengar, kenapa tantan ini so patah tuh tangan, ada jatuh. Tuh hari baru DP kaki dan DP belakang sakit. Sekarang so patah tuh tangan. Bayangkan kalau kok
Orang bikin, so itu kok datang-datang, so itu mulai dari keseleo sekarang so patah. Ini nyanda, keseleo dia datang. Sementara datang, patah tangan. Coba saudara, kalau saudara gimana? Berarti kita sudah usah masuk gereja. Saya datang ke rumah sakit, besoknya saya tanya, kok bagaimana tadi ini? Bukan, iyo sebentar malam kok mang kita mau pi ibadah. Ini ada di rumah sakit. Lalu saya bilang begini, ini bayangkan ini yang jabah buat bapak saudara, kita juga rasa begitu, kesiang orang tua, so patah di DP tangan, mau pi ibadah sebentar malam. Kita bilang minggu depan John tan ini. Dia bilang, serius kita bugam, sebentar kita mau datang. Kita coba bilang pasti orang dua mau berjalan kaki, karena pasti orang nyanak mau datang ambil. Saudara tak bilang begini Jodah, kalau tadi ini mau datang jangan sampai berjalan kaki dan ini pasti orang datang ambil. Oh iyo dang buge memang datang. Kong saudara banyak sekali alasan. Apa anggap alasan? Ini tadi ini umur berapa tadi ini? Duh belum terlalu tua. Baru 68. 68 kong so patah-patah leh. Kalau saudara gimana? Tuh kan. Oh, ingus kita ya ampun. Prop joang kok dong. Keterlaluan saudara. Tuh, lihat kok orang. Tuh, belum trek ke sana so kamari. Saudara tuh. Jadi taruh ini di dalam hati. Tuhan, kami rindu Engkau terus. Kami tidak mau mencobaimu Tuhan. Tuh, so tahu Tuhan mau kalau apa. Orang yang ini mau baking, itu dia nama kau mencobai Tuhan. Israel so tahu segala sesuatu tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tetap saja dorang marah. Pak Musa, kong torang mau minum apa? Napa soalnya tidak ada air? Tuhan bilang Musa, bawa tuh tua-tua kong pergi. Ya. Bawa deh tuh tongkat yang engkau dah pukul tuh hari itu sungai. Ya. Itu laut tuh hari bawa. Tuh tongkat yang kau gunakan untuk membelah laut. Toh. Bawa tongkat itu. Ya. Kong panggil tuh tua-tua. Pergi di gunung batu sana. Aku sudah berdiri di batu itu menunggumu. Saudara tadi waktu saya sudah baca itu sampai begini. Tuhan bukan main. Orang nin tahu. Tuhan soba diri tunggu Datang kong pukul ini batu. Pertama Tuhan suruh pukul. Kemudian dia bilang. Berkata saja Musa karena Musa pastiu pada orang dia pukul ulang. Tuhan so bilang ndak usah pukul. Itu dia kedua saudara. Ya. Peristiwa pertama Tuhan suruh pukul. Peristiwa kedua Tuhan bilang aku sudah menunggu. Katakanlah. Toh. Cuma katakan kepada gunung batu itu maka batu itu akan mengeluarkan air. Musa karena pahit hatinya terhadap pemberontakan umat Israel. Maka dia datang, dia pukul ulang tuh batu. Dan Tuhan merasa kau tidak menghormati kekudusanku. Oh Tuhan tolong batu orang. Kalau Tuhan suruh apa, baking begitu. Yang kan, ajak pada orang, aku sudah menunggumu di sana. Dorang so lihat bayangkan, so tahu-tahu di situ ada air, tiba-tiba air keluar mengalir dengan derasnya. Semua Israel minum dari situ, ya. Habis itu marah-marah lenyan intau kata mau makan apa. Tuhan bilang besok, bilang pada orang jangan bafeto. Besok pagi ngoni keluar ngoni lihat ada roti di luar. Coba. Oh, itu Tuhan. Lalu Musa bilang, Tuhan bilang ini ngoni so kumpul toh makan jangan sisakan sampai besok pagi. Hari biasa toh orang toh besok dang mau makan apa? Tuhan so bilang besok ada berkatnya lagi toh.
tiap pagi akan turun. Dorang pertahankan. Dong tako besok mau makan apa? Jadi dorang simpang lalu besok apa? Alkitab menulis besok berbau busuk dan Musa marah sekali. So bilang jangan simpang sampai besok. Toh kesusahan sehari cukup untuk sehari. Toh, jangan khawatirkan apa yang mau terjadi besok. Duh saudara. Memangnya tidak gampang ini, jangan khawatir. Oh Tuhan tolong. Benar saudara, berulang kali. Ya, saya masih ingat itu beberapa kali. Yang paling kita ingat tuh The Baking tuh ini menara ini yang dari Kiklar nih. Menara Babel ini di muka saudara. Oh, tak ingat. Sementara baking, besok hari Sabtu mau bayar bas. Senin tahu mau bayar deng apa. Tiba-tiba ada orang telepon. Pendeta, Kawangkoan itu Rembokan itu berapa jauh dari Kawangkoan? Berarti bukan orang sini. Saya bilang, oh tidak jauh itu Pak. Ya paling ya Bapak pakai apa? Saya pakai mobil. Oh ya paling dia 20 menit, setengah jam. Ya itu so lama. Oh oke. Kenapa Pak? Saya mau ke Rembokan. Bu, saya mau ketemu ibu. Katanya anak kenal. Ini anak kenal yang tahu udah orang dari dunia mana. Coba, ibu ada di rumah? Ada. Oh bayangkan, sehingga di sini saudara, 2 bapak turun dari kendaraan. Tak kira kan mau masuk kamar mau baca cerita. Toh, masih siang. Memang ada berur. Tak ingat, saya jemput di muka. Turun bawa amplop. Pendeta, ya. Ini kami cuma mau titip ini saja. Amplop. Aduh, saya bilang, ayolah Pak, ayo sebentar kita berdoa dulu. Oh oke, Bu. Jadi dua masuk, lalu saya doakan. Ini DP nama tuh hari orang bilang DP nama. Mari saya lupa DP nama. Orang kan begitu tuh. Saya so habis so lupa. so lupa no salah-salah. So ini tahu 20 tahun lalu itu. Ini Ibu Pendeta. No? Dia kasih, lalu saya ingat saudara, kita cuma taruh di meja. Bayangkan di pikiran saya jahat sekali. Pasti 50.000. Iya saudara, di pikiran saya pasti 50.000. Nah orang yang tak kenal. Kok tiba-tiba singgah? Saya pikir pasti 50.000. Kita taruh di situ kok kita bajalang antar pada orang. Tahu-tahu nih tahu Feita so yang iko. Mama kasih biar itu amplop itu di meja. Saya bilang, saya lupa 500 atau berapa saudara. Hah? Saya benar-benar betul-betul nggak sangka saudara. So bilang akan kita kan pegang begini DP ujung. Jadi kita juga nggak ada apa kalau ini tebal atau apa enggak. Ya. Saya cuma taruh begitu. Jadi dia kasih taruh kong didoakan kong kita antar di muka. Tanin tahu saudara. Pokoknya itu cukup untuk membayar 2 bas. Coba. Kayaknya nggak masuk di akal. Tapi ini yang terjadi. Di saat kamu berpikir, kong dari mana? Dari mana apa? Tuhan mampu terhadap segala sesuatu. Mampu. Toh, so bilang akang, kalau belum datang tuh jalan keluar berarti belum kelar. Berarti belum sampai di ujung itu. Tunggu Jo. Kenapa? Karena kalau so kelar ini persoalan, so ada jalan keluar di muka. Toh, so sampai situ angkopi ujian toh. Di depan so ada jalan keluar. Allah setia dan adil. Toh, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Ya, pokoknya jangan khawatir sehingga kau tidak dinilai mencobai Tuhan. Oh Tuhan tolong. Jangan khawatir mau makan apa, mau minum apa, kong besok bagaimana. Toh, saya ingat sekali mami kata-kata. Ya, waktu tuh orang-orang itu datang, ya,
Tak ingat dia orang mau bawa tuh. Mami cuma bilang, bawa Jo karena Tuhan bilang yang kerja yang makan. Toh, kan saya tidak kerja untuk kalian toh. Ada kan ngunipi pendeta tapi kasih apa dia. Toh, aduh ibu pendeta, bu jangan begitu bu. Oh nyanda. Tuhan bilang begitu soalnya. Ya, jadi dibawa apa di sana ya. Nggak usah bawa sini. Ya, saya masih ingat sekali mami bilang, kalau Tuhan kasih 4 orang, doi cuma cukup beli daun teh. Bayangkan mami bahasa itu. Kalau orang kan sekarang teh celup. Kalau dulu daun teh. Dia bilang, jadi kalau Tuhan kasih 4 orang itu doi, cuma cukup beli daun teh. Tuhan bilang berarti, orangnya enggak mau mati, minum teh 1 minggu. Itu mami saudara. Kan betul kan apa ya? Sampai tua. Tuh. Saya bilang ke saudara, bayangkan. Semua lulus sekolah. Bahkan 2 berkuliah. Coba. Semuanya ada yang menunggak. Air, lampunya ada yang menunggak. Kan zaman dulu nggak pakai token. Nah ada. Tetap. Rekening air keluar. Rekening lampu keluar. Tetap. Dan sekali lagi orang yang nggak pernah ada tunggakan. Aduh, coba itu DP iman. Kalau Tuhan kasih 4 orang doi cuma cukup beli daun teh, berarti Tuhan bilang orangnya nak mau mati minum teh saja. Oh Tuhan. Itu lekomang. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, karena saya sampai berpikir berarti saya mewarisi iman mereka. Kita nggak dapat tanah, nggak dapat apa. Tapi terima kasih Tuhan. Ya. Iman, papi dan mami. Saya terima. Haleluya. Iya saudara. Tuh, itu yang saya bilang ke saudara. Papi tuh nyari makanan. Makan tidak makan, ku menyanyi. Tuh, dia semua ambil gitar. Ku menyanyi. Ku menyanyi, makan tidak makan, ku menyanyi, nyanyi dari cintanya Yesus. Coba baku mengada dengan meja kosong. Semua nyanyi makan tidak makan. Ku menangis, nyanda bukan ku menangis, baru ku menyanyi. Itu, kan lagu itu sampai orang dapat hafal loh. Makan tidak makan ku menyanyi cari di mana? Kalau pendeta sekarang sudah semua kami lihat dari arah utara. Ini cerita betul saudara. Ya. Kali lagi saudara, taruh di hati. Israel, peristiwa ini sudah terjadi kepada Israel. Ya. Supaya kita yang hidup di masa kemudian, di mana zaman akhir telah tiba. Orang setahu, jangan bersungut, jangan mencobai Tuhan, jangan khawatir, jangan menjadikan makan minum berhalamu. Stop. Gitu saudara. Jangan takut bahkan terhadap sesuatu apapun yang hanya bisa membunuh tubuhmu. Tuh. Coba deh, mana itu Matius 10 ayat 27, 28. Oh 28 betul toh. Coba baca ulang nih. 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka itu. Ini Yesus berkata-kata. Jangan pernah takut terhadap apapun mereka. Mereka ini bisa orang, ya, bisa juga apa saja yang cuma bisa membunuh tubuh. Malah terus menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Biar mati mengikut Yesus keputusanku. Gitu saudara. Jangan takut terhadap apapun yang cuma bisa membunuh tubuh kita.
Takutlah kalau sampai imanmu yang mati. Takutlah kalau sampai kasihmu, ketaatan, kesetiaanmu kepada Tuhan itu yang mati. Itu harusnya orang takut. Jangan sampai ketakutan terhadap apa yang bisa membunuh tubuh. Membuat kau mati iman. Mati ketaatanmu kepada Tuhan. Iman yang benar pasti akan memimpinmu kepada kasih yang benar kepada Tuhan. Sementara bukti dari kasih kepada Tuhan adalah taati semua perintahnya. Saudara, hati-hati sekali lagi mendengarkan khotbah di YouTube. Ini cerita sungguhan. Tiba-tiba pendeta itu muncul di YouTube. Ya, ini pendeta tua. Kira-kira usianya pasti 70-an tuh. Ya, 70-an. Itu pendeta terkenal yang dulu kita suka sekali. Tuh, waktu dia muncul saudara, saya pikir selamanya dengar pada dia, klik jo. Siapa tahu kan tuh sekarang DP khotbah so bagus. Kong kita klik saudara, ya. Ini bukan pendeta, pasti saya pikir saudara pasti so berpikir tuh satu, padahal bukan. Ya, ini DP gelar bukan doktor, tapi kalau Indonesia kenal kalau kita cuma DP nama. Karena ini pendeta viral. Pendeta viral saudara, ya. Jadi kalau cuma DP nama, dia terkenal sekali di YouTube. Sekali lagi dulu nyanda ada DP khotbah yang orang dengar. Jadi ketika si dokter orang so pikir sudah jangan dengar pada dia, orang ganti dengar pak ini pendeta satu ini. Iya saudara. Dulu sampai betul-betul nyanda ada DP khotbah yang orang dengar. Semua DP khotbah orang dengar pokoknya. Ulang pokoknya begitu. Ya. Dan ini kenapa kita dengar pada dia? Karena beberapa kali saya dengar, loh kenapa kok ini so aneh? Ya, orang soalnya tidak perlu taat. Taat itu agamawi. Tuh. Nah, tapi pikirkan waktu saya lihat, oh ini khotbah 1 hari yang lalu. Oh berarti khotbah baru. Oh klik jo, siapa tahu kan tuh dia ada pesan bagus sekarang. Bagaimanapun kasih yang dia pendeta tua, terkenal. Kong saya klik. Ya Tuhan baru stop 5 menit. Dia bilang itu taat itu terlalu keras. Perkataan suruh taat itu terlalu keras. Toh. Kata pertama yang Tuhan ucapkan kepada Israel waktu keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir adalah dengarlah. Rasanya kita mau tanya pada dia, dengarlah itu bagaimana? Bukankah dengarlah itu taat? Dengarlah itu kalau sampai Tuhan yang bilang berarti dengaran. Dengar ya saudara. Saya langsung stop. Dajo. Tuhan tolong 4 orang. Bayangkan saudara, semakin luar biasa. Ya, ini penyimpangan yang terjadi masa kini. Tuh, tentu orang nih mau dengar kita khotbah. Apa kok itu pendeta itu dia? Mari kalau dengar nih pendeta satu ini, nanti sebentar kita bilang saudara, DP nama. Tuh. Ini karena di live ya biar jo. Kecuali kalau ada orang mau tanya khusus nanti bilang. Mari kalau nilainya anak mau bilang DP nama. Kepada saudara nanti saya bantar tak bilang DP nama. Betul saudara. Saya begini. Oh kasih yang Tuhan. Kongdang. Kalau kita orang ini mau dengar. Harusnya kan ada kasih yang ada pendeta tua. Dengar juga dia berarti toh. Pastikan dia tuh lebih betul daripada kasih yang di pendeta lebih muda dari dia. Coba kok saudara. Tuh, saudara pikirnya kebenaran murah harganya. Kalau orang saya tidak usah taat, kau ini apa DP akibat? Apa akibatnya? Tuh, hati-hati, ya. Ini. So bilang akang ini Israel. Ini 1 Korintus kita sudah tidak baca DP cerita sebenarnya itu saudara periksa sendiri. Tuh, Keluaran 14, Ulangan 16. Tuh, saudara bisa lihat di situ, ya. Ini peristiwa-peristiwa yang Tuhan bilang kamu mencobai Tuhan. Tuh.
Mereka sampai ditewaskan, kenapa? Karena tidak taat. Loh, masa khotbah sekarang enggak usah taat? Karena taat itu agamawi. Hati-hati ya. Pokoknya hati-hati saja ya. Ini dunia masa kini saudara. Aduh, bayangkan ini dunia khotbah. Kan tetap baca ayat. Sekali lagi saudara, tergantung ini ayat udah orang mau bawa mau belok ke mana. Tuh, tidak mudah ternyata untuk benar-benar mengikuti Tuhan. Dan benar-benar tunduk kepadanya. Hati-hati saudara ya. Kita sedang diselewengkan. Oh Tuhan tolong 4 orang.